Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai jiwa yang sedang mencari cahaya, apakah engkau tahu bahwa jalan menuntut ilmu itu bukan jalan biasa? Ia bukan sekadar jalan menuju gelar atau pangkat. Ia adalah jalan menuju Allah. Jalan yang pernah ditempuh oleh para nabi dan rasul. Jalan yang dilalui oleh para sahabat, tabi'in, dan para aulia. Namun, jalan ini juga bukan tanpa bahaya. Karena di balik terang cahaya ilmu, tersembunyi gelapnya hawa nafsu dan ujub. Di balik setiap majelis yang agung, mengintai bisikan halus dari setan yang mengajak berbangga, bukan bertakwa. Imam Al-Ghazali rahimahullah memulai kitab Bidayatul Hidayah bukan dengan ilmu fikih atau tauhid, tapi dengan satu peringatan penting. Jika engkau menuntut ilmu hanya demi mengalahkan orang lain, mencari kehormatan di tengah manusia, atau untuk memperkaya dirimu, maka engkau sedang menghancurkan akhiratmu dengan tanganmu sendiri. Sungguh, ilmu yang tidak dibarengi dengan takwa hanyalah kemegahan yang akan runtuh di akhirat. Ia tampak bercahaya, tapi sejatinya gelap. Ia tampak tinggi, tapi sejatinya rapuh. Ia seperti pohon besar tanpa akar, tumbuh menjulang, tapi siap tumbang ketika angin ujian datang. Wahai saudaraku, engkau bisa duduk di majelis ilmu setiap hari, engkau bisa menulis kitab, berceramah di depan ribuan manusia, tapi jika niatmu tak lurus karena Allah, semua itu hanya menjadi kayu bakar untuk membakar dirimu sendiri di neraka. Betapa banyak orang yang fasih berdalil, tapi hatinya keras. Betapa banyak yang mengajarkan, tapi tak pernah mengamalkan. Betapa banyak yang bicara tentang Allah, tapi tak pernah menangis karena Allah. Ilmu itu adalah lentera. Tapi lentera itu takkan berarti jika hatimu seperti kaca yang berdebu. Engkau bisa membawa cahaya ke dalam rumah, tapi jika jendelanya tak pernah dibersihkan, maka sinar itu takkan pernah masuk. Demikian pula hatimu. Jika ia masih penuh debu kesombongan, riya dan cinta dunia, maka cahaya ilmu takkan pernah menembus ke dalamnya. Ada satu kisah di kota Madinah. Suatu hari setelah wafatnya Rasulullah, para sahabat mulai menjadi rujukan umat. Di antara mereka ada Abu Darda radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang dikenal bukan hanya karena luasnya ilmu, tetapi karena dalamnya perenungan dan takutnya kepada Allah. Pada suatu sore datanglah seorang pemuda yang penuh semangat. Pakaiannya rapi, lisannya fasih dan wajahnya tampak bercahaya dengan antusiasme ilmu. Ia berkata kepada Abu Darda, "Wahai sahabat Rasulullah, aku telah mempelajari banyak hadits. Aku hafal sebagian besar Al-Quran. Aku memahami hukum-hukum fikih yang disampaikan para guru. Aku ingin menjadi orang alim sepertimu." Abu Darda tidak langsung menjawab. Ia hanya memandang pemuda itu dengan tatapan yang dalam. Lalu ia berkata, "Wahai anak muda, engkau telah banyak mengetahui. Tapi izinkan aku bertanya, seberapa banyak dari ilmu itu yang telah mengubah hatimu?" Pemuda itu terdiam, seolah tak paham maksud pertanyaannya. Abu Darda pun melanjutkan dengan suara yang lebih pelan, tapi menusuk. "Apakah dengan ilmu yang engkau hafal, engkau menjadi lebih takut kepada Allah? Apakah dengan dalil-dalil yang engkau kuasai, engkau menjadi lebih sedikit berbicara? Apakah dengan hukum-hukum fikih itu, engkau menjadi lebih dalam sujudmu, lebih tersembunyi amalmu, dan lebih hina dirimu di hadapan Allah? Jika belum, maka ketahuilah, engkau bukan sedang mengejar ilmu tapi sedang mengumpulkan beban untuk akhiratmu." Pemuda itu mulai menggigil, tangannya gemetar karena hatinya mulai tersingkap dari kabut kesombongan. Ia berusaha menjawab, namun Abu Darda melanjutkan, "Dulu kami menuntut ilmu hanya agar kami bisa menangis di malam hari. Kami belajar bukan untuk tampil di mimbar, tapi untuk bersembunyi dalam taubat. Kami mencari ilmu agar kami bisa melihat kekurangan kami, bukan kesalahan orang lain. Tapi hari ini, aku melihat banyak orang seperti engkau. Hafalannya banyak, tetapi zikirnya sedikit. Bicaranya panjang, tetapi sujudnya pendek. Sibuk mengingat kesalahan manusia, tapi lupa membersihkan hatinya sendiri." Lalu Abu Darda menunduk. Ia menangis. Air matanya jatuh di atas tanah yang gersang. Pemuda itu pun menangis bersamanya. Dan sejak hari itu, pemuda itu tak pernah lagi menyebut apa yang ia tahu.
Tetapi ia mulai sibuk menata apa yang ia belum lakukan. Ia tidak lagi mengejar mimbar, tapi mengejar malam. Ia tidak lagi membanggakan hafalan, tapi mulai menyembunyikan tangisannya dalam tahajud. Wahai penuntut ilmu, sebelum engkau belajar, bersihkan dulu niatmu. Sebelum engkau bicara, pastikan hatimu telah mengamalkan. Sebelum engkau menunjuk kesalahan orang lain, pastikan engkau sudah memperbaiki dirimu sendiri. Karena musuh terbesar penuntut ilmu bukanlah kebodohan orang lain, tetapi nafsunya sendiri yang mengaku telah tahu. Musuh terbesar bukanlah mereka yang salah paham, tetapi dirimu yang menyangka telah paham semuanya. Imam Al-Ghazali melanjutkan, jika engkau merasa ringan untuk mengamalkan ilmu, maka itu tanda hidayah telah menuntunmu. Namun jika engkau merasa berat, maka ketahuilah, ilmu itu hanya berhenti di lisanmu, belum menyentuh hatimu. Dan jika demikian keadaannya, engkau harus segera mundur dan mengkaji kembali niatmu. Wahai jiwa, apakah engkau masih mengira bahwa ilmu itu sekadar apa yang kau hafal? Padahal, yang Allah lihat bukan seberapa banyak engkau tahu, tapi sejauh mana ilmu itu telah mengubah hatimu, menyucikan jiwamu, menundukkan angkuhmu, dan mendekatkanmu kepadanya. Karena banyak yang membaca tapi tak pernah berubah, banyak yang mengutip nasihat tapi tetap jauh dari Allah, banyak yang belajar setiap hari tapi tak pernah benar-benar sadar siapa dirinya. Wahai hamba Allah, ilmu adalah cahaya yang menuntunmu ke jalan petunjuk. Namun jika engkau salah niat, maka ilmu akan menjadi hijab yang menutupimu dari Allah. Karena ilmu juga bisa menjauhkan jika ia tidak disertai takut dan rasa hina. Maka menangislah sebelum engkau ditangisi. Bersihkan hatimu sebelum kematian membersihkannya dengan penyesalan. Sujudlah dalam kerendahan sebelum engkau dipaksa sujud di hari kiamat dalam keadaan hina. Karena hari itu akan datang ketika ilmu tanpa amal akan menjadi saksi yang menyakitkan, bukan penolong yang menyelamatkan. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang kami pelajari sebagai cahaya yang menuntun, sebagai kedekatan, ketakwaan, dan petunjuk yang menenangkan, dan jangan engkau jadikan ilmu kami sebagai sebab celaka dan penyesalan di akhir hidup kami. Jika narasi ini menggetarkan hatimu, jika engkau merasa diingatkan olehnya, maka klik like, karena itu bagian dari menyebarkan nasihat. Bagikan, share kepada sahabatmu, agar kita diselamatkan bersama. Subscribe untuk terus membersamai langkahmu menuju hidayah. Dan komentarlah, karena satu kalimatmu bisa menjadi penyambung hidayah bagi orang lain. Semoga Allah berkahi setiap niat, amal, dan langkahmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.